Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Walaupun tidak ada program kabinet 100 hari, tapi saya kira belum 100 hari pun sudah banyak masalah-masalah besar yang kami selesaikan. Terutama adalah internal kami sendiri membenahi struktur hukum, kemudian migrasi dan kemasyarakatan, dan kemudian HAM. Ada tugas-tugas besar yang perlu koordinasi yang lebih fokus, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang Pak Menteri Hukum sudah mengadakan rapat dengan Badan Legislasi DPR dan sejumlah agenda kita untuk melakukan penyusunan maupun juga pembahasan berbagai rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk juga peraturan pemerintah, peraturan presiden yang sangat kita butuhkan dalam melakukan reformasi dalam banyak hal, baik di bidang hukum sendiri maupun di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dan kita ingin sebenarnya menjalankan fungsi dan tugas kita itu betul-betul secara efektif dan terkoordinasi, karena masalah ini bukan hanya menyangkut 3 kementerian yang ada, tapi juga berkaitan dengan seluruh kementerian, karena apapun kebijakan produknya harus dituangkan dalam bentuk satu peraturan perundang-undangan. Dan alhamdulillah selama 2 bulan sekarang ini semuanya berjalan dengan sangat baik. Jadi kalau kan wartawan sering tanya 100 hari apa yang dikerjakan, walaupun tidak ada program kabinet 100 hari, tapi saya kira belum 100 hari pun sudah banyak masalah-masalah besar yang kami selesaikan. Terutama adalah internal kami sendiri membenahi struktur organisasi, personel itu akan selesai kurang dari dalam waktu 2 bulan sebenarnya sudah dapat diselesaikan semua, sehingga kalau 100 hari itu adalah pada akhir Januari yang akan datang, saya yakin semua itu sudah selesai. Dan kita juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita sendiri. Jadi saya kira sudah jelas apa yang dikerjakan Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian HAM. Nah, hal-hal yang memang masih berinya itu abu-abu sementara ini ditangani oleh Kementerian Koordinator sambil juga berkoordinasi, sehingga aspek-aspek pelaksanaan teknis di lapangan tetap dilakukan oleh salah satu atau dari 3 kementerian ini. Dan alhamdulillah semua itu berjalan dengan sangat baik. Itu saja dari saya, dan terima kasih. Cukup ya? Di press release waktu di istana ya, kriterianya terkait dengan tindak pidananya yang lagi disiapkan oleh Pak Menteri Imipas. Satu terkait dengan beberapa aktivis Papua, ya. Kemudian juga tindak pidana narkotika, tetapi khusus kepada pengguna. Karena memang seharusnya mereka ini tidak dipidana, harusnya direhabilitasi. Kemudian juga kasus-kasus ITE yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara. Dan yang terakhir menyangkut soal bagi mereka yang sakit berkepanjangan. Ya. Yang sakit berkepanjangan itu ada beberapa kriteria. Satu, mereka memang sudah berusia lanjut dan sakit. Yang kedua, mereka yang memang memiliki kesehatan yang butuh perawatan khusus, seperti orang karena dalam gangguan jiwa. Banyak, nanti bisa ditanya ke Pak Menteri berapa banyak orang yang ditahan saat ini di pidana tapi sudah mengalami gangguan jiwa, dan juga terutama yang terkait dengan HIV/AIDS. Nah, ini 4 ini yang menjadi komponen. Nah, siapa orangnya nanti itu datanya, dan memang yang akan melakukan asesmen adalah Menteri Imipas. Belum ya? Sudah dipindahkan ke Australia dan berjalan dengan sangat baik tanpa halangan apapun. Proses pemindahan itu dilakukan di Bandara Ngurah Rai di Bali antara pejabat dari kantor wilayah dan imigrasi, dan juga pemasyarakatan dengan pejabat dari Kedutaan Besar Australia yang ada di Jakarta, dan sudah diterbangkan dengan pesawat Jet Air kalau nggak salah dari Denpasar menuju Darwin. Dan ketika landing di Darwin sudah ada statement dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Australia, dan beberapa saat kemudian Perdana Menteri Australia juga melakukan satu statement mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, dan
menyatakan bahwa pemerintah Australia menghormati kedaulatan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan mereka akan meneruskan proses rehabilitasi dan pembinaan terhadap narapidana tersebut di Australia. Kemudian dengan Filipina, sehari 2 hari ini akan dilaksanakan proses transfernya, pemindahannya ke Australia. Mary Jane-nya sendiri sudah dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan di Yogyakarta ke lembaga pemasyarakatan wanita di Pondok Bambu, Jakarta Timur, dan sekarang sudah dalam tahap akhir untuk serah terima antara pemerintah RI dengan pemerintah Filipina dalam waktu sehari 2 hari inilah ya, yang selanjutnya akan diserahkan di Bandara Soekarno-Hatta, dan kalau sudah diserahkan naik ke pesawat, tanggung jawab sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah Filipina, dan kita juga akan diberikan laporan nanti apabila yang bersangkutan sudah mendarat di Bandara Manila, mungkin besok atau lusa, gitu ya. Nanti diikuti aja perkembangannya. Terima kasih banyak. Cukup ya. Ya, jadi sudah fair, terbuka, kami kepada publik. Kan masih setengah 2, Bang. Di istana kan setengah 2. Semuanya menjadi jelas bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.